Terima kasih Ibu Ayu, eh, Ibu Ica ya, ya, Iya, Pak. ya Bu Ica. Terima kasih Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rezeki. Terima kasih kepada eh, Bapak dan Ibu yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Insya Allah waktu kita bisa maksimal, bisa mendapatkan banyak manfaat dan investasi yang kita keluarkan untuk waktu ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Eh, saya mulai saja ya, Bapak dan Ibu. Saat ini saya akan membawakan mengenai black garlic ijaura. Nah, ini adalah black garlic ijaura. Nah, kemasan kita satu dus ini isi 12 botol. Nah, ini satu botolnya setelah saya keluarkan. Nah, cara konsumsinya di sini ada segelnya ya. Kita buka dulu segelnya. Banyak teman-teman yang tanya, Pak, bagaimana cara konsumsinya? Dimakan langsung atau tidak? Dimakan langsung, tapi kulitnya kita kupas dulu. Nah, di sini ada kulitnya. Kita keluarkan. Nah, kulitnya ini kita kupas dulu. Nah, ini kulitnya kita kupas dulu. Nah, baru kita konsumsi isinya. Nah, ini isinya kita konsumsi langsung. Nah, kurang lebih seperti itu. Black garlic ini dibuat dari bawang putih segar. Bawang putih segar yang difermentasi selama beberapa hari dengan panas tertentu dan kelembapan tertentu sehingga menghasilkan warna yang hitam. Manfaat black garlic ini sekedar perkenalan ya. Jadi di dalam ilmu nutrisi ada dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama, golongan nutrisi. Golongan nutrisi apa aja sih? Golongan nutrisi itu ada pertama ya karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat vitamin, kelima mineral, keenam air. Nah, golongan nutrisi ini disebut metabolisme primer, artinya harus kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Jika salah satu kurang, maka kita akan sakit atau defisiensi. Nah, ada satu lagi golongan non-nutrisi. Golongan non-nutrisi ini tidak kita butuhkan untuk metabolisme primer, tapi kita butuhkan untuk metabolisme sekunder. Artinya, tanpa golongan ini pun kita tetap akan hidup, ya. Tapi golongan nutrisi sekunder ini atau yang tidak dibutuhkan tubuh untuk metabolisme primer itu bisa membantu kesehatan tubuh kita. Nah, senyawa ini disebut senyawa fitokimia. Jadi, senyawa fitokimia dibutuhkan tubuh atau tidak? Tidak untuk metabolisme primer, karena yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme primer adalah golongan nutrisi. Seperti yang tadi saya sebutkan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air itu kita butuhkan. Golongan fitokimia tidak dibutuhkan tubuh, tapi jika kita konsumsi bisa membantu kesehatan tubuh kita. Nah, untuk black garlic sendiri ada golongan nutrisi dan ada golongan non-nutrisi. Golongan nutrisi di black garlic ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Jadi di dalam bawang putih pun ada golongan nutrisinya. Selain itu di bawang putih yang telah difermentasi ini juga ada golongan non-nutrisi. Artinya ada fitokimianya. Nah, fitokimia yang ada di dalam bawang putih yang difermentasi ini atau disebut black garlic atau bawang hitam ini bisa membantu efek kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, golongan fitokimia yang ada di alam ini itu dibagi menjadi 5.
Pertama yang disebut alkaloid. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ya kafein. Kafein itu termasuk alkaloid. Yang kedua adalah polifenol. Polifenol itu yang banyak terdapat di wortel, yang biasa disebut flavonoid. Jadi flavonoid itu adalah golongan fitokimia polifenol. Polifenol itu adalah flavonoid. Itu salah satunya. Yang ketiga adalah terpenoid. Nah, terpenoid itu seperti karotenoid juga ada di wortel, juga ada di bawang hitam. Polifenol juga ada di bawang hitam. Yang keempat, fitosterol. Nah, fitosterol ini banyak di kacang-kacangan. Yang kelima, organosulfur. Nah, organosulfur ini adalah mutlak punyanya bawang hitam. Jadi kalau ditanya, apa keistimewaan bawang hitam? Ada senyawa fitokimia organosulfur dalam bentuk SAC dan turunannya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di bawang hitam itu lengkap Bapak dan Ibu. Banyak yang bilang bawang hitam itu mengandung 100 lebih senyawa yang fungsional buat tubuh kita. Nah, ada beberapa yang bertanya kepada saya, Pak, bagus bawang hitam atau bagus bawang putih? Kalau bawang putih itu ada senyawa yang membuat mulut kita, usus kita mengalami iritasi. Senyawa tersebut adalah alin yang dirubah oleh enzim alinase menjadi alisin. Nah, alisin itu bisa mengiritasi lambung. Nah, karena kekurangan dari bawang putih ini, para ahli itu akhirnya mencari jalan bagaimana supaya bawang putih ini yang memang sudah bagus ini menjadi bertambah bagus. Ternyata salah satu caranya adalah dengan cara difermentasi. Begitu difermentasi, senyawa yang tidak bermanfaat atau bisa mengiritasi lambung, usus, dan berbau itu diubah menjadi senyawa yang bermanfaat. Jadi kandungan SAC-nya salah satunya itu meningkat 4 sampai dengan 9 kali lipat dari aslinya. Kurang lebih seperti itu. SAC ini adalah fitokimia yang termasuk dalam golongan organosulfur. Dan beberapa polifenolnya juga meningkat. Jadi ternyata efek dari fermentasi bawang putih segar menjadi bawang hitam itu meningkatkan kualitas nutrisi dari bawang putih segar. Jadi kualitas nutrisinya meningkat dan lebih berfungsi untuk tubuh kita. Nah, di sini saya karena sangat banyak sekali Bapak dan Ibu, saya baca jurnalnya banyak sekali manfaat dari bawang hitam. Salah satu manfaatnya akan kita bahas secara detail pada meeting Zoom kali ini, yaitu efek untuk membersihkan pembuluh pada darah kita. Seperti kita tahu Bapak dan Ibu, pembuluh darah kita itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang membawa oksigen dan nutrisi untuk sampai kepada sel. Jadi ada 3 pembuluh darah kita. Pertama adalah pembuluh darah arteri, artinya pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah ini terjadi pertukaran antara air dan bahan-bahan kimia yang ada di dalam sel dengan yang ada di dalam darah. Nah, yang ketiga adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini membawa balik darah ke dalam jantung. Kira-kira pembuluh darah kita ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah kapiler, ada pembuluh darah vena. Jadi penghubung antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah ini lama-kelamaan akan terjadi flek-flek dari atau penumpukan flek-flek sehingga dia akan mengeras dan tumpukan flek-flek itu akan semakin banyak dan memperkecil pembuluh darah tersebut. Dan ini yang disebut penyakit aterosklerosis. Jadi pengerasan dan penumpukan flek pada pembuluh darah. Ciri-ciri penumpukan flek pada pembuluh darah biasanya tubuh orang tersebut cenderung kaku. Jadi kalau ada yang tubuhnya kaku, tidak luas, ya jalannya agak-agak seperti robot atau mulai berasa, itu artinya sudah pembuluh darahnya sudah mengalami kekakuan dan banyak menumpuk flek-flek. Nah, dengan banyak yang menumpuk flek-flek ini, otomatis ya jantung itu akan bekerja lebih berat lagi, tekanannya akan naik. Jadi tekanan jantung itu akan naik.
Makanya kalau ada yang tanya, Pak, apa sih istimewanya bawang hitam? Istimewanya bawang hitam bisa menurunkan tekanan darah. Jadi sangat bagus untuk orang yang sakit darah tinggi atau pengerasan pembuluh darah dan menumpuknya fat pada pembuluh darah. Kita bayangkan ya, Bapak dan Ibu ya, kita makan sebagus-bagusnya kita makan, tetap saja ada penumpukan fat pada pembuluh darah. Cuma ya, penumpukan fatnya lebih lama lagi. Jadi pengerasan dan penumpukan fat pada pembuluh darah akan lebih lama lagi kalau kita konsumsi makanan-makanan yang bagus. Tapi tetap saja ada pengerasan dan ada penumpukan fat pada pembuluh darah. Di sini ini kan banyak juga yang bertanya kepada saya, Pak, bawang putih hitam itu yang sudah difermentasi boleh nggak untuk tekanan darah rendah? Boleh, tapi konsumsinya tidak sebanyak orang yang terkena tekanan darah tinggi. Jadi ada beberapa orang yang tekanan darahnya rendah, konsumsinya banyak, tambah rendah. Jadi kita konsumsi sedikit aja untuk maintenance tubuh saja. Karena di situ juga ada, seperti tadi saya bilang, ada nutriennya, juga ada non-nutrien tapi bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Fungsinya bukan untuk pengerasan pembuluh darah, tapi untuk, jadi fungsi bawang putih itu selain untuk pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis, bisa juga untuk hepaprotektif. Jadi menjaga hati dari SOD, superoksid, yang membuat hati itu menjadi rusak. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa hati kita itu seperti buntut cecak. Jadi di dalam tubuh kita ini yang bisa seperti buntut cecak itu hanya hati. Jadi begitu hati itu tinggal setengah, hati itu bisa berkembang lagi membentuk hati yang baru walaupun tidak sebaik aslinya. Jadi hati kita itu luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Jadi bagian tubuh kita yang bisa seperti buntut cecak, artinya bisa kembali lagi utuh, itu hanya hati. Tangan kalau terpotong sudah tidak bisa tumbuh lagi. Semuanya tidak bisa tumbuh lagi. Yang bisa tumbuh adalah hati. Dan salah satu fungsi bawang hitam adalah menjaga fungsi hati supaya tetap berjalan dengan baik. Oke Bapak dan Ibu, kita fokus lagi kepada pembuluh darah ya. Tadi buat diabetes juga bisa. Jadi luar biasa ya Bapak dan Ibu, 100 lebih senyawa yang ada di bawang hitam untuk membantu kesehatan tubuh kita. Ada yang tanya kepada saya, Pak, kalau kita banyak makan bawang hitam, keracunan atau tidak? Menurut penelitian tidak ada efek beracun pada bawang hitam. Jadi kalau kita konsumsi sampai dengan jumlah yang banyak pun tidak ada efek yang beracun. Tapi disarankan konsumsi secukupnya. Karena sesuatu yang baik pun bila dikonsumsi berlebih maka akan menjadi tidak baik. Contohnya kita melihat bahwa vitamin C itu baik. Kalau kita konsumsi berlebih maka vitamin C itu akan mengacuni tubuh kita. Begitupun vitamin-vitamin yang lain, begitupun mineral-mineral yang lain, begitupun protein, begitupun karbohidrat. Begitu karbohidrat kita konsumsi dalam jumlah banyak, maka kita akan terkena penyakit diabetes atau terjadi pembentukan lemak yang berlebih di dalam tubuh kita. Jadi sesuatu yang baik dikonsumsi berlebih pun akan menjadi tidak baik. Nah, bawang hitam itu ternyata begitu dikonsumsi berlebih dia tidak menimbulkan efek beracun, tapi dikhawatirkan ya efek yang lain. Jadi memang ada batasannya. Pak, saya sehari mau makan bawang hitam 1 kilo biar sembuh. Saya sarankan jangan. Jadi makan secukupnya aja. Berapa sih yang cukup untuk bawang hitam? Konsumsi bawang hitam dari beberapa jurnal penelitian yang saya baca ya, kurang lebih 400 sampai dengan 800 mg per berat badan. Ya. Jadi kalau berat badan saya 80 ya, konsumsinya satu hari itu 64 gram yang harus saya konsumsi. Nah, 64 gram. Nah, bawang hitam kita ini beratnya kurang lebih 7 gram. 7 sampai dengan 8 gram. Baik dari ini beratnya 7 sampai dengan 8 gram. Ya. Artinya kita makan ini, katakan ini 7 gram, kurang lebih berapa? 9 siung satu hari. Jadi pagi 3, siang 3, malam 3. Itulah konsumsi yang saya konsumsi. Pak, boleh 3 nggak? Boleh. Pak, boleh 6 nggak? Boleh. Acuannya tadi
400 sampai dengan 800 mg per berat badan. Menurut beberapa jurnal yang saya baca untuk mendapatkan efek kesehatan untuk tubuh kita. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, banyak yang bilang bahwa black garlic itu Viagra alami. Jadi di luar negeri itu banyak yang bilang black garlic itu adalah Viagra alami. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pembuluh darah kita, terutama laki-laki ya, itu yang paling kecil yang ada pada alat vitalnya. Jadi walaupun tubuh kita sehat ya, tapi alat vitalnya itu tidak sehat ya, maka itu bertanda bahwa pembuluh darah kita itu mengalami masalah ya. Jadi begitu kita konsumsi bawang hitam, ternyata di alat kelamin itu mulai aktif lagi, artinya bertanda bahwa pembuluh darah kita mulai membaik, maka disebut sebagai Viagra alami. Tapi efeknya tidak seperti Viagra. Viagra langsung, ini efeknya beberapa minggu kemudian ya. Viagra pun dulu dibuat untuk melebarkan pembuluh darah, artinya untuk kesehatan jantung. Ternyata ada efek yang lain terhadap Viagra. Ternyata bawang hitam pun juga seperti itu. Nah, untuk ibu-ibu, ternyata bawang hitam itu juga bisa membantu untuk program hamil. Kenapa? Karena bawang hitam itu bisa menghantarkan ya, karena pembuluh darahnya sudah bersih lagi, itu sudah tidak mengeras lagi. Makanya aliran darahnya lancar dan bisa masuk ke dalam si janin. Jadi pada saat sel telur ketemu sperma akan terbentuk zigot. Nah, zigot ini juga butuh makan. Makannya dari mana? Dari pembuluh darah, dari darah si ibu. Jadi begitu zigotnya itu mulai tumbuh, maka pembuluh darah itu akan masuk dan memberikan nutrisi dan oksigen kepada si zigot tersebut. Biasanya orang bilang ada tali pusatnya. Nah, tali pusatnya itu adalah penyalur darah ke si janin, sehingga janin itu bisa tumbuh. Untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak ya, bisa membantu melebarkan dan membersihkan pembuluh darah yang paling kecil tersebut yang ada di alat vital. Kira-kira seperti itu efek dari bawang hitam ini. Untuk kanker pun bawang hitam itu sangat bagus. Jadi ada beberapa pengujian, ternyata kanker itu yang disebut fibrosarkoma atau kanker ganas ini ya, 50% itu akan berkurang dengan konsumsi bawang hitam. Nah, kanker yang disembuhkan oleh bawang hitam ini itu adalah sel-sel yang bersifat multipotent. Jadi di dalam tubuh kita itu ada 5 sel. Pertama tutipotent. Nah, tutipotent itu embrio yang berkembang menjadi beberapa jenis sel, beberapa jaringan membentuk tubuh, itu disebut tutipotent. Yang kedua pluripotent. Nah, itu dia bisa, ini agak rumit ya, saya sebutin aja. Terus yang ketiga multipotent. Multipotent itu artinya, saya fokus pada multipotent aja ya. Jadi multipotent ini sel darah ya, sel yang bisa berkembang sesuai dengan garisnya. Misalkan sel darah, dia akan bisa berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan segaris. Jadi cuma segaris saja. Sedangkan tutipotent tadi bisa membentuk tubuh ya. Kira-kira seperti itu. Jadi multipotent ini, sel-sel yang tumor yang karena multipotent ini 50% bisa sembuh dengan bantuan bawang hitam. Ini menurut jurnal penelitian ya, pada tikus. Jadi ternyata bawang putih tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah bawang hitam setelah diuji. Nah, ternyata efeknya beda dengan kemoterapi. Pada saat kemoterapi dia akan meracuni sel. Jadi sel yang sehat, sel yang sakit akan diracuni sehingga mati. Makanya begitu kita kemoterapi, banyak sel-sel sehat juga yang mati. Ya, rambut rontok mungkin ya, berkerut segala macam. Jadi sel-sel tubuh kita menderita. Ternyata pada black garlic atau bawang hitam tidak terjadi sitotoksisitas. Jadi sel-sel kita tidak teracuni. Makanya kemungkinan besar ya, efek dari anti tumor atau anti kankernya ini dengan cara menaikkan
sistem kekebalan tubuh kita. Itu yang terjadi pada produk bawang hitam atau black garlic. Jadi insya Allah aman karena tidak meracuni sel-sel. Jadi tidak meracuni sel-sel yang sehat. Nah, ada beberapa orang berpendapat bahwa bawang hitam ini berspektrum luas untuk arteri. Seperti kita tahu tadi, pembuluh darah kita ada 3, arteri, vena, satu lagi kapiler. Jadi ada yang berpendapat bahwa berspektrum luas untuk pembuluh darah arteri. Ini beberapa jurnal yang saya baca ya, Bapak dan Ibu. Nah, ternyata dari beberapa jurnal tersebut, pembuatan bawang hitam yang betul dapat mempengaruhi nutrisi yang ada di bawang hitam. Jadi pembuatan bawang hitam itu ada 3 kondisi. Pertama yang disebut reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan. Jadi bawang hitam itu berubah warnanya menjadi coklat dan hitam karena reaksi Maillard. Yang kedua, reaksi fermentasi. Yang ketiga disebut reaksi endofit. Nah, ternyata dari masing-masing ini ya, yang paling bisa merubah nutrisi ini menjadi lebih baik adalah reaksi fermentasi. Jadi fermentasi itu harus lebih panjang dibanding Maillard. Nah, saya mencoba memfermentasi bawang hitam ini selama totalnya antara fermentasi dan Maillard itu kurang lebih 30 hari. Jadi itu yang kita saat ini konsumsi. Black garlic ini di fermentasi Maillard dan endofit selama 30 hari. Dan untuk reaksi fermentasinya saya tidak bisa karena reaksi Maillard dan fermentasi itu berjalan seiring ya. Tapi dengan panas yang kita kasih itu kurang lebih bisa mencapai 20 hari itu fermentasi. Jadi ada yang bikin bawang hitam, Pak, saya bikin bawang hitam 7 hari jadi. Bisa jadi gak? Bisa. Tapi itu biasanya reaksi Maillardnya lebih besar dibanding fermentasinya. Pak, saya bikin black garlic 90 hari. Bisa. Itu artinya reaksi fermentasinya lebih lama dibanding Maillardnya. Pak, saya bikin bawang hitam 30 hari. Itu artinya reaksi fermentasinya lebih lama dibanding Maillardnya. Bisa gak bikin bawang hitam 5 hari? Bisa. Itu artinya Maillardnya lebih banyak dibanding fermentasinya. Itu sekedar informasi mengenai proses terjadinya bawang hitam atau black garlic. Mungkin dari saya sekian, Ibu Ayu. Sambil jalan, sambil ada yang mau tanya, dipersilakan. Ya, baik. Baik, kepada semua peserta Zoom meeting kali ini, kita buka untuk sesi pertanyaan yang pertama. Saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu. Yang ingin bertanya silakan acungkan jarinya. Yang pertama Ibu Nurul Fatimah, Ibu Dian Novita, dan Ibu Maria. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Nurul Fatimah. Sebentar Bu. Untuk Ibu Nurul Fatimah bisa diklik di layar. Oh ya, baik. Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Robi, terima kasih Pak Robi kesempatannya ini Pak Robi. Terima Sangat kasih baik juga, sekali. Ibu. Saya ingin bertanya bahwa tadi Pak Robi kan bilang konsumsi bawang hitam itu untuk yang berpenyakit darah rendah itu sedikit. Nah, dalam artian sedikit itu maksudnya apa, sebutir atau setengah atau harus pakai gram ya Pak? Itu satu. Kemudian kalau bawang putih black garlic itu kalau disimpan di kulkas apakah diperkenankan? Kemudian ada lagi, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Ibu. Ya. Kemudian fermentasi tadi dijelaskan Pak Robi itu 30 hari. Kalau misalnya lebih dari 30 hari, apakah lebih baik fermentasi bawang putih? Karena terus terang teman-teman saya kadang mencoba bagaimana sih itu membuat black garlic. Padahal saya sudah tawarkan yang lebih bagus itu di Izora, tapi mereka mencoba bahwa fermentasi itu lebih lama, itu yang lebih baik. Demikian Pak, makasih. Ya, terima kasih Ibu Nurul. Ya, langsung saya jawab aja ya, Mbak Ayu ya. Boleh Pak. Ya, jadi gini Ibu,
boleh nggak untuk tekanan darah rendah? Boleh, konsumsi sedikit. Itu jurnalnya yang saya baca Bu, memang tidak disebutkan seberapa banyak Bu ya. Tapi dari studi empiris yang terjadi ya, itu kurang lebih 1 siung Ibu, 7 gram ya per hari ya. Nah, untuk yang berat badannya lebih daripada 70 mungkin bisa 2 Bu. Karena itu tergantung dari berat badannya. Nah, di sini kalau tekanan darah rendah kita kena tekanan darah rendah Ibu, itu ada beberapa kondisi yang mesti kita perbaiki Ibu. Pertama, kita harus lebih banyak olahraga lagi. Jadi tekanan darah rendah itu kita harus sembuhkan juga ya Ibu ya. Artinya kita harus banyak olahraga. Yang kedua ya, kita harus lebih banyak makan protein. Ya. Yang ketiga ya, itu tergantung dari tinggi dan berat badan kita Ibu. Contohnya gini, untuk orang yang tinggi badannya katakanlah di bawah normal ya, katakanlah 120, otomatis tekanan darahnya beda dengan orang yang tingginya 180. Ya, tinggi badan saya 180. Kalau tekanan darah saya 100, saya sudah pingsan Ibu. Tapi banyak orang yang tinggi badannya 140, 150, itu dengan tekanan darah 100 masih aman. Kenapa? Karena badan saya tinggi ya. Jadi harus tekanan tinggi untuk darah itu sampai di otak. Jadi tekanan darah manusia itu sebetulnya bervariasi Ibu. Antara 100, 120 itu nilai tengah. Ya, Pak, tekanan darah saya 110. Tinggi badan berapa? Tinggi badan 150, aman. Tapi kalau tekanan darahnya itu 110, tinggi badan 190, itu nggak aman. Ditambah lagi berat badan. Tambah berat itu tekanannya harus lebih tinggi lagi, supaya darah itu bisa masuk ke tempat-tempat yang paling jauh dan paling kecil pada tubuh kita. Seperti itu ya Ibu. Jadi sembuhkan dulu tekanan darahnya. Kalau orang itu tekanan darahnya normal, makan bawang hitam itu nggak masalah. Ya, artinya menjaga tekanan darah untuk selalu normal. Tapi kalau tekanan darahnya rendah, ya gampang pingsan. Nah, itu sembuhkan dulu dengan cara konsumsi makanan yang bergizi supaya tekanan darahnya kembali normal. Nah, untuk yang kedua, bolehkah bawang hitam disimpan di kulkas? Nah, untuk fermentasi Ibu ya, itu semakin lama semakin bagus. Ya, jadi ada bawang hitam itu yang dibuat dengan reaksi fermentasi yang baik, itu semakin disimpan semakin bagus. Ya, itu kurang lebih ada beberapa penelitian selama 2 tahun. Itu selama 2 tahun itu semakin bagus. Nah, kalau untuk bawang hitam yang diproduksi dengan reaksi lebih banyak reaksi Maillard-nya, itu kalau didiamkan itu biasanya tidak sebaik fermentasi. Memang itu harus ditaruh di kulkas. Jadi untuk bawang hitam hijau lah, saya sarankan jangan taruh di kulkas. Walaupun taruh di kulkas, kalau Ibu taruh di kulkas rasanya lebih enak, silakan. Tapi taruhlah di suhu kamar supaya fermentasinya terus jalan, ya. Jadi fermentasi terus jalan, rasanya lebih enak. Yang ketiga, Pak, kalau fermentasinya lebih tinggi dari 30 hari bagus tidak? Bagus Ibu. Jadi ternyata beberapa penelitian menunjukkan fermentasi 90 hari itu adalah yang terbaik. Cuma kalau kita fermentasi 90 hari ya, dengan mesin yang ada itu produksinya sangat lama sekali. Jadi 3 bulan itu baru panen, 3 bulan itu baru panen. Nah, ternyata setelah saya pelajari dari beberapa penelitian di Korea, beberapa penelitian di Taiwan, beberapa penelitian di Jepang ya, ternyata 30 hari itu waktu yang ideal. Tidak sebaik yang 90 hari, tapi mencapai 75% dari waktu 90 hari tersebut. Jadi waktu yang ideal itu kurang lebih 30 hari. Makanya saya memakai yang 30 hari. Di bawah 30 hari bisa atau tidak? Bisa. Tapi efek nutrisinya itu kurang lebih cuma 25% sampai 50% yang dicapai untuk waktu 90 hari. Jadi yang terbaik itu saat ini yang cukup bisa memberikan nutrisi yang sudah meningkat itu di kondisi 30 hari. Bolehkah 90 hari Ibu? Silakan. Ya, kalau mau fermentasi 90 hari silakan. Gitu. Nah, cuma kalau salah biasanya rasanya agak pahit atau mengeras. Jadi memang susah-susah gampang Ibu bikin bread garlic itu. Susah-susah gampang, terlalu cepat nutrisinya tidak dapat, terlalu lama kondisinya bisa
tidak enak dikonsumsi. Ya, jadi memang suhunya harus pas, kelembapannya harus pas, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin untuk Ibu Nurul, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Mbak Ayu, silakan untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Pak Robi atas jawabannya. Terima kasih untuk Ibu Nurul atas pertanyaannya. Sudah jelas semua ya Bu ya? Sudah jelas, terima kasih. Tapi nanti saya nanya lagi ya, boleh ya? Boleh Ibu, silakan. Iya. Nanti kesempatan orang lain dulu. Ya, makasih. Ya. Baik, untuk penanya kedua, saya persilakan kepada Ibu Dianovita. Ya, baik. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak, dan terima kasih juga untuk Bapak Robi Sugianto. Untuk pertanyaan saya Bapak, untuk penyakit kanker atau tumor itu kira-kira perharinya harus berapa siung maksimalnya? Dan pertanyaan keduanya, dan untuk anak kecil di usia berapa tahun aja yang diperbolehkan konsumsi black garlic, apakah sama pada orang dewasa tidak apa-apa berkonsumsi black garlic itu banyak? Itu aja. Ya, Terima kasih. terima kasih Ibu Dian. Ya, tumor atau kanker seberapa banyak sih kita konsumsi bawang hitam ya? Nah, di sini saya lihat jurnal untuk jurnal untuk penelitian kanker saat ini yang saya baca, yang saya temukan baru pada tikus ya. Jadi tikus itu dibikin kanker dengan dimasukkan suatu zat aktif. Nah, terus dikasih perakuan, dikasih perakuan normal, terus dikasih perakuan dengan bawang putih, nah dikasih perakuan dengan bawang hitam. Jadi ada 3 perakuan. Nah, ternyata konsumsi seperti tadi saya bilang 800 mg ya, itu bisa membantu mengecilkan kanker itu sampai 50%. Ya, itu untuk yang disebut tadi, namanya saya agak lupa tuh, namanya itu tumor fibrosarkoma. Jadi ini tumor ganas ya yang menyerang sel multipotent. Itu kurang lebih konsumsi 800 mg per berat badan. Ya. Itu menurun sampai 50%. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk anak-anak, Ibu Dian, berapa sih konsumsinya untuk anak-anak? Karena ini bukan obat, karena ini nutrisi ya. Konsumsi yang menurut saya tetap secukupnya. Nah, boleh gak dimakan anak-anak umur 1 tahun? Boleh. Karena seperti saya bilang tidak ada efek beracun pada bawang hitam. Jadi beberapa penelitian untuk anak-anak sangat bagus sekali. Cuma tidak boleh berlebih. Sekali lagi tidak boleh berlebih. Sama, makan protein, gula, vitamin, mineral tidak boleh berlebih. Nah, untuk aturan minumnya saya belum dapat penelitiannya. Tapi saya berpikir pantaskan saja dengan berat badannya. Contohnya anak tersebut berat badannya 20 kg, maka makannya kurang lebih 1 butir setiap hari. Bukan 1 butir, 1 siung ya. Ya, Pak, anak saya doyan banget, ya nggak apa-apa 2. Karena seperti tadi saya bilang, konsumsi berlebih pun tidak ada efek beracun. Tapi untuk anak-anak berat badan 20 itu kurang lebih 1 sampai dengan 2 siung. Ya, karena di sini pun di bawang hitam itu ada asam aminonya. Ada leucinnya, ada cysteinnya, ada methionine-nya, ada lysine-nya. Jadi sangat banyak asam amino. Asam amino adalah salah satu nutrisi yang termasuk yang bisa membentuk protein. Jadi bisa membentuk sel, bisa membentuk rambut, bisa membentuk kuku, bisa membentuk sel-sel darah, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya kan seperti itu. Dia mengandung protein, mengandung karbohidrat, mengandung lemak, semua ada di bawang hitam. Jadi sangat baik untuk anak-anak ya, Ibu ya, untuk membantu imunnya dia juga. Jadi lebih tahan terhadap serangan penyakit. Ya, jadi anak-anak yang dikasih bawang hitam lebih tahan terhadap serangan penyakit. Ya. Nah, ini saya ada sedikit cerita mengenai efek fitokimia untuk kesehatan tubuh unggas. Jadi pada saat itu teman saya melakukan penelitian, ada 1 unggas dikasih fitokimia, ya, 1 unggas lagi tidak dikasih fitokimia. Nah,
pada saat terjadi wabah pulorum atau bela kapur ya, ternyata yang dikasih fitokimia ini semuanya itu tidak terkena penyakit pulorum. Yang sebelah sini yang tidak dikasih fitokimia itu hampir kena penyakit pulorum. Jadi persentase terkenanya lebih besar untuk ayam yang tidak dikasih fitokimia. Begitu ayam itu dikasih fitokimia ya, kurang lebih kalau tidak salah ingat ya, yang sehat itu 90%. Nah, yang tidak dikasih fitokimia yang mengalami kematian itu mencapai 70%. Jadi ternyata fitokimia itu bisa meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Dian. Ya, terima kasih Ibu Dian. Salam buat teman-teman di Tangerang. Sukses selalu, sehat terus Bu Dian. Mbak Ayu, ada lagi Mbak Ayu? Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Robi. Terima kasih juga kepada Ibu Dian untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya ketiga, yaitu kepada Ibu Maria Prabandari. Sebentar. Baik, kepada Ibu Maria, bisa diklik di layarnya Bu untuk di-unmute. Ya sudah. Ya, baik. Silakan Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Robi Sugianto, dan kepada seluruh mitra-mitra Izaul di seluruh Indonesia dan dunia. Semoga siang ini sehat, tak kurang suatu apa, amin. Bapak Robi, terima kasih waktunya. Saya ingin menanyakan di sini kebetulan mitra saya dia baru berusia 7 bulan. Dia minum Izaura ini selama sudah kurang lebih 2 bulan. Sebelum minum Izaura dia gimana cuci darah, kemudian dia sudah bisa tidur sendiri. Bahkan sekarang dia kalau disusu sama minum Izaura, dia pilih Izauranya. Sekarang dia nggak mau minum susu lagi. Terus yang ingin saya tanyakan Bapak, anak ini untuk mempercepat proses penyembuhannya, apa diperbolehkan minum makan black garlic? Kalau boleh, kira-kira seberapa siung atau berapa porsinya begitu Bapak? Terima kasih Bapak Robi. Ini saja pertanyaan dari saya. Ya, Bu Maria, terima kasih. Mohon maaf, suaranya di tempat saya putus-putus, Ibu Maria. Boleh tahu gak Ibu Maria, usia anaknya berapa tahun ya Ibu? 7 bulan Bapak, baru 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan, Ya. Sakitnya apa Ibu? Leukemia Bapak, leukemia. Oh ya, leukemia ya. Ya. Oh ya Ibu, saat ini anak tersebut konsumsi makan apa Ibu? Selain susu. Untuk sementara ini seperti balita Bapak, bubur sun, sumsum sama air Izaura ini minumnya. Oh iya, iya Ibu. Nah, bisa nggak dikasih black garlic? Sangat bagus Ibu, karena ada beberapa penelitian ternyata bahwa black garlic itu termasuk makanan yang menduduki peringkat atas untuk leukemia. Jadi pada saat itu diurutin ya, kira-kira makanan apa yang paling baik untuk leukemia, dan bawang hitam ini masuk dalam peringkat atas. Jadi dari penelitian tersebut saya melihat bahwa sangat baik bawang hitam ini untuk anak yang terkena penyakit leukemia. Nah, konsumsinya seberapa banyak? Nah, karena usianya masih kecil Ibu, seperti kita tahu ya Bu ya, bayi baru lahir ya, itu hanya minum kolostrum kurang lebih sebesar kelereng yang kecil. Jadi misalkan ada ibu hamil ya, ada ibu hamil, terus dilihat lah, kok air susunya cuma 2 tetes 3 tetes. Nah, buat kita yang besar mungkin merasa oh air susunya kurang, tapi buat anak itu cukup. Kenapa? Karena dia hanya butuh lambungnya itu hanya sebesar kelereng, Ibu. Ibu bayangkan aja, jadi kurang lebih setengah sendok teh kecil aja udah cukup buat dia.
Nah, buat orang dewasa mungkin setengah sendok kecil belum berasa. Jadi kalau saya sarankan, boleh gak konsumsi? Boleh ibu, tapi konsumsinya satu bawang hitam itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Mungkin kita bagi menjadi 8 atau 10 bagian, dan satu bagian kecilnya itu kita kasih ke si anak. Kalau si anak itu doyan, kita kasih langsung. Kalau tidak, kita campur terhadap bubur tersebut. Jadi kasih cuman sedikit aja. Pak, kira-kira efek atau tidak? Seperti tadi saya bilang, ya, anak kecil itu, ya, yang baru lahir itu, konsumsi itu cuman susu yang sebesar kelereng gitu. Jadi menurut kita sedikit, tapi menurut anak tersebut adalah banyak. Nah, berapa sih yang dikonsumsinya? Satu siung itu kita bagi aja. Kita kasih sedikit untuk membantu metabolisme tubuh si anak tersebut. Nah, sisanya kita yang makan, atau kita bungkus lagi, ya, kita taruh di tempat yang bersih, atau kita taruh di kulkas supaya tidak terkontaminasi. Kira-kira seperti itu, Ibu Maria. Jadi bagus sekali Ibu Maria buat leukemia ya, karena fitokimia yang ada di bawang hitam itu bisa membantu meringankan leukemia atau kanker darah. Ada beberapa yang tanya, Pak, kanker darah itu karena imunnya tambah banyak, bawang hitam itu meningkatkan imun tubuh. Iya, tapi tidak dengan cara merusak sistem. Jadi leukemia itu karena tidak ada yang mengontrol. Jadi produksi sel darah putihnya itu berlebih dari yang diinginkan tubuh. Nah, dengan makan bawang hitam, produksi tidak berlebih tapi dikontrol supaya bisa makin lama itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuh. Itu yang disebut namanya homeostasis atau keseimbangan. Dan ada beberapa yang bilang apoptosis, jadi pemrograman sel yang akan keluar. Bayangkan aja, kalau sel di dalam tubuh kita berkembang tanpa diprogram, maka tubuh kita akan tinggi besar, atau tumornya, kankernya akan banyak. Karena sel itu kan tumbuh terus, Nah, sel yang mati tumbuh, ternyata itu ada programnya yang disebut apoptosis. Dan pemberian bawang hitam itu bisa meningkatkan pemrograman tersebut. Kira-kira seperti itu Ibu. Program apoptosis itu bisa berjalan dengan baik, kesetimbangan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi insya Allah aman ya Ibu ya dengan konsumsi bawang hitam, dan bisa lebih baik lagi untuk membantu kesehatan si anak Ibu. Terima kasih Ibu Maria. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Robi, dan terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Maria. Kita buka sesi tanya jawab lagi atau bagaimana Pak? Boleh, silakan Mbak Ica. Iya. Tanya jawab lagi. Baik, kita buka sesi tanya jawab lagi untuk termin kedua. Saya berikan kepada 3 penanya. Tadi ada yang sudah nunjuk ya kepada penanya pertama, yaitu Ibu Konita. Yang kedua Siti Halimatus. Kemudian yang ketiga ada dari Bapak Giman. Baik, kepada Ibu Konita dipersilakan untuk diklik unmute-nya di layar ya Bu. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Bapak Robi. Waalaikumsalam Ibu Konita. Assalamualaikum untuk seluruh mitra Idaura seluruh Indonesia. Gini Pak, untuk pertanyaan saya yang pertama, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Robi, cuma saya enggak mencatat terlalu detail. Ketika saya menawarkan Black Garlic itu kan memang ada beberapa home industry. Ternyata bawang hitam itu sudah banyak yang membuat gitu, atau juga yang bilang bisa membuat sendiri seperti itu. Kemudian saya menjawabnya seperti ini ya, jelasnya beda prosesnya kalau bawang hitam membuat sendiri dengan punya Idora. Saya sampaikan seperti itu. Mungkin ada penjelasan yang lebih akurat Pak untuk kualitasnya
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Konita. Jadi gini, Bu Konita, memang produk Black Garlic ini, Bu, seperti awal meeting yang lalu mengenai Black Garlic atau bawang hitam itu termasuk produk dunia ya. Jadi memang yang kita jual ini produk dunia, Bapak dan Ibu. Jadi dunia sudah mengakui bahwa bawang hitam itu sangat baik. Jadi negara yang saya tahu produksi bawang hitam itu ya terutama ya Korea, Cina, Jepang, Taiwan, Amerika, Swiss. Sekarang Swiss itu produksi bawang hitam. Ya. Jadi dalam bentuk kapsul dia produksi bawang hitam, ekstrak bawang hitam. Karena memang bawang hitam ini produk bagus ya. Nah, bisakah kita bikin bawang hitam sendiri? Bisa, Bapak dan Ibu. Tapi memang ada perbedaannya. Seperti tadi saya bilang, ya, kebanyakan home industry itu produksi bawang hitam dengan memakai magic jar. Ya, yang panasnya itu tidak bisa dikontrol. Jadi panas magic jar kurang lebih 85-90 derajat. Nah, biasanya 7 hari itu sudah jadi. Nah, bagus tidak? Menurut penelitian, apapun caranya tetap lebih baik dibanding bawang putih segar. Jadi kalau yang tanya, Pak, saya bikin pakai magic jar, bagus tidak? Bagus. Dibanding bawang putih segar. Pak, saya fermentasi 30 hari, bagus gak? Bagus. Dibanding bikin pakai magic jar. Seperti itu Ibu ya. Nah, ada yang tanya juga, Pak, ini ada yang jual harganya lebih murah, Pak. Ya. Di Jawa, kenapa harganya segitu? Karena ada BV-nya ya. Jadi kalau untuk mitra, ya insya Allah murah. Dan BV-nya cukup besar, Rp20.000. Kalau nggak salah 20 BV ya. Kali 1.000 berarti 20.000. Ya. Pak, perbedaannya apa? Perbedaannya, pertama kadar air, Ibu. Ya. Kadar air di bawang hitam ijaura itu dibanding yang umum itu kadar airnya lebih tinggi yang umum. Ya, seperti kita tahu Ibu Konita untuk menghitung nutrisi itu kadar airnya dihilangkan dulu. Jadi kalau bawang hitam Black Garlic ijaura itu beratnya 100 gram, ya, itu bawang hitam yang lain beratnya bisa 120 gram. Kenapa? Karena ada air yang masih banyak di situ. Dan air ini semakin lama akan mengurangi kualitas dari bawang itu tersebut. Biasanya kulitnya itu kuah jamur. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk ijaura itu kadar airnya sudah berkurang cukup banyak karena sudah kepakai pada saat proses fermentasi. Jadi kualitas kita kadar airnya lebih sedikit dibanding yang lain, Ibu. Terus ukuran bawangnya juga lebih stabil karena dipilih yang ukurannya sama. Terus juga tidak menghabiskan waktu. Jadi kadang-kadang kan seperti ini, Ibu Konita. Pada saat kita bikin, energi kita itu habis untuk mikirin, oh, bawang hitam itu jadinya kapan, ininya sudah jadi atau belum diangkat gitu. Kita makan kan nggak praktis. Ya, kalau memang tujuannya buat home industry silakan, tapi kalau tujuannya buat apa ya, bukan buat dijual atau buat pakai sendiri juga nggak masalah juga, cuman masalah repot atau enggaknya aja. Nah, terus banyak ibu-ibu juga yang coba bikin, di sini juga banyak yang coba bikin. Tapi biasanya mereka belum paham karena rice cookernya magic jar itu biasanya sekali 2 kali bikin itu udah langsung karatan semua tuh. Karena dari sulfurnya yang keluar itu. Jadi sulfur itu kan mengoksidasi banget ya. Jadi magic jar itu hancur karena karat tersebut. Bisa nggak dibikin? Bisa. Tapi kualitasnya beda dengan yang suhunya bisa diatur. Kecuali magic jar tersebut suhunya bisa diatur. Jadi fermentasi itu antara 40 sampai dengan 50. Jadi pada saat 40 bisa diatur ke 40-50. Cuma saya lihat agak sulit. Saya juga dulu bikin pakai magic jar ya, tapi saya nggak berani jual. Akhirnya saya konsumsi sendiri aja karena saya sulit ngatur suhunya. Saya khawatir nanti di tempat teman-teman jamuran. Karena di tempat saya juga jamuran. Nah itu saya nggak berani jual. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk konsumsi sendiri silakan. Iya Pak, betul, kemarin saya juga salah satunya menyampaikan itu. Mohon maaf, bukannya saya sampaikan produk Izora memang yang terbaik, saya sampaikan seperti itu. Apakah Bapak atau Ibu bisa ketika yang bawang hitam
konsumen itu sampai berapa lama, kan seperti itu. Tapi insya Allah kalau Izora itu bisa sampai lama, saya sampaikan seperti itu, Pak. Ya, dan pada kita makin hari makin enak Ibu. Karena fermentasi ya. Karena menggunakan fermentasi ya Pak ya. Ya, karena lebih banyak fermentasinya dibanding mayoratnya. Jadi produk kita bisa terus fermentasi dan makin disimpan makin enak. Saya konsumsi bawang yang sudah diproduksi 3 bulan 4 bulan yang lalu lebih enak dibanding yang baru jadi. Fermentasinya itu menggunakan bantuan apa ya Pak? Kalau misalnya ini kan ada lactobacillus apa misalnya? Ya. Nah, ada beberapa di luar itu menggunakan ragi Ibu. Jadi sekarang ini lagi dikembangkan fermentasi bawang hitam menggunakan ragi. Kalau nggak salah raginya tuh jenisnya Saccharomyces gitu, apa gitu ya. Tapi saya belum pakai ragi Ibu. Saya cuma pakai panas saja. Sama seperti yang umum ya. Jadi ada beberapa penelitian kalau dikasih ragi kira-kira nutrisinya itu berubahnya lebih baik atau tidak. Jadi beberapa orang sudah memproduksi memakai ragi tapi belum populer seperti bawang hitam yang dipanaskan. Jadi cuma dipanaskan aja Bu. Dinaikkan suhunya, begitu dinaikkan suhunya aktivitasnya menjadi bertambah sehingga nutrisinya banyak berubah. Contohnya ya alin itu bawang hitam itu terkenal dengan bawang putih itu terkenal dengan alinnya. Jadi alin itu pada saat bawang putih itu digigit serangga ya, alin itu akan berubah menjadi alisin. Rasanya panas, baunya nggak enak ya dengan bantuan enzim alinase tadi. Nah, sehingga alin itu akan terurai, tidak stabil. Nah, alin itu berasal dari asam amino cysteine. Nah, pada saat dibikin menjadi bawang hitam yang difermentasi 30 hari ini, ternyata zat tersebut cysteine itu tidak berubah menjadi alin, tapi berubah menjadi SAC, S-aryl cysteine. Makanya SAC-nya itu bisa meningkat 5 sampai dengan 9 kali lebih banyak daripada bawang putih biasa. Nah, dan SAC ini salah satu fitokimia yang termasuk dalam golongan organosulfur. Nah, golongan organosulfur ini salah satu fitokimia yang terbaik untuk pengobatan kanker. Kira-kira seperti itu. Jadi yang paling banyak adalah di bawang putih Bu, organosulfur ini dalam bentuk SAC yang lebih larut dalam air. Karena SAC yang ada di bawang putih itu tidak larut dalam air. Yang di bawang hitam ini lebih larut dalam air. Jadi lebih bisa diserap oleh tubuh kita. Kira-kira seperti itu. Ibu. Nanti fermentasinya itu tidak menggunakan ini ya Pak ya, hanya dari pemanasan saja. Iya, pemanasan aja sama kelembapan. Karena kalau kelembapannya kurang, fermentasinya juga nggak jalan. Ya, jadi kalau terlalu kering, akhirnya dia fermentasinya kagak jalan Ibu. Kelembapannya kurang lebih 90% sampai 95%. Ya, nah ini di sini untuk keterbelakangan mental Ibu. Nah, keterbelakangan mental ini itu termasuk penyakit bukan keturunan Ibu ya, yang diakibatkan oleh genetik. Contoh oleh genetik. Nah, biasanya kayak kasus di Minamata Jepang. Jadi pada saat Jepang itu tumbuh industri ya, itu limbahnya itu dibuang ke sungai. Limbahnya dibuang ke sungai, ternyata limbah itu dimakan oleh ikan. Karena di Jepang itu konsumsi ikannya sangat banyak ya. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah Minamata itu semua generasinya yang kalau nggak salah tahun berapa Bu ya, itu semuanya itu keterbelakangan mental. Nah, setelah diteliti ternyata banyak endapan logam berat yang ada pada tubuh si anak yang merusak tubuh si anak sehingga keterbelakangan mental. Dan logam berat itu ternyata adalah air laksa atau Hg. Jadi banyak sekali yang menyebabkan seperti itu. Nah, bagaimana bisa sembuh? Nah, ini sih mudah-mudahan aja Ibu ya. Jadi fungsi bawang hitam itu disebut chelating agent. Ya, jadi ada beberapa, saya pernah baca satu penelitian ya, bahwa bawang hitam itu bisa mengikat logam berat dan mengeluarkan dari dalam tubuh. Makanya disebut chelating agent. Nah,
seberapa besar pengeluarannya ini saya kurang paham Ibu. Tapi kita coba aja, karena ini bukan obat, bukan makanan yang beracun, tapi hanya makanan yang sangat berfungsi dan sangat baik. Dicoba aja Ibu. Mudah-mudahan dengan kombinasi air ijaura dan black garlic ijaura, ya, dia bisa mengikat logam berat yang ada di si anak, sehingga makin lama ya keterbelakangan mentalnya makin membaik, walaupun tidak secara tiba-tiba ya. Jadi sedikit logam beratnya dibuang, sedikit logam beratnya dibuang, sedikit logam beratnya dibuang. Lama-lama kan bisa membaik dan bisa membaik. Insya Allah seperti itu, Ibu Konita. Saya juga kurang paham Ibu, tapi kalau saya lihat dari proses kerjanya, bawang hitam itu bisa mengeluarkan